Salam sejahtera. Bapak Ibu penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, saya Vitalis Jaya, guru pendidikan agama Katolik pada Sekolah Dasar Impres Lali, Kecamatan Belak, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Selasa 6 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran pada kelas 6 dengan materi Gereja yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Inilah video saya. Selamat menyaksikan. Baik, tetap semangat? Semangat! Baik, selamat pagi untuk kita semua. Dan sebelum saya memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, tentu saja kita merasa bersyukur dan berterima kasih karena kita telah dibimbing dan berkat sehingga kita boleh bertemu pada kesempatan ini. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum kita mulai pada kesempatan ini, saya minta kepada satu orang untuk kita angkat dalam doa pembukaan. Kepada Febriani Jaya, saya persilakan. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, sebagaimana Engkau telah memanggil para murid yang pertama, Engkau pun memanggil kami semua sebagai anggota gereja untuk mewujudkan iman yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ajarilah kami untuk memahami panggilan serta mampu mewujudkan dan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada teman kita yang telah mengangkat kita dalam doa. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan mengambil presensi kita pada pagi hari ini. Marianus Jaya, Hadir, Pak. Syukur, Hadir, Pak. Febriani Jaya, Hadir, Pak. Parera, Hadir, Pak. Ayuna Bentes, Hadir, Pak. Angelina Volenta. Ada, Pak. Baik, hadir semua. Hadir. Itu tandanya bahwa kita betul-betul memberikan suatu harapan untuk dunia pendidikan, lebih khusus pendidikan agama Katolik, supaya kita selalu hadir dalam menjalankan tugas kita sebagai pelajar atau siswa-siswi, lebih khusus di kelas 6 ini. Baik, kita lanjut. Materi kita pada hari ini yaitu berbicara tentang gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Mungkin ada yang bisa membaca di dalam. Saya berikan kesempatan satu orang untuk bisa membaca. Saya persilakan kepada Riva. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Iya. Sama-sama. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Baik, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tujuan dari materi ini yang pertama itu adalah memahami arti gereja. Yang kedua itu adalah memahami arti sifat gereja satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yang ketiga, menjelaskan tugas atau kewajiban bagi gereja. Yang keempat adalah merefleksi sifat gereja dalam hidup menggereja. Inilah keempat tujuan pembelajaran yang harus kita peroleh pada saat ini, saat kita menjalankan proses
belajar kita pada hari ini. Sebagai pertanyaan pemantik untuk kita semua, yaitu di dalam sebutkan dua arti gereja. Arti gereja yang pertama, mungkin ada yang bisa menjawab arti gereja yang pertama. Ya, Ain. Gereja sebagai bangunan. Gereja adalah sebagai bangunan. Yang kedua, mungkin tahu, ya, Reva. Gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai umat Allah. Baik. Kedua arti gereja ini menggambarkan kepada kita, yaitu menurut fisik dan gedung, atau gereja sebagai bangunan. Gereja dalam arti bangunan di mana umat Kristiani berkumpul bersama untuk menjalankan ibadah maupun kegiatan kerohanian lainnya, atau yang disingkat dengan tempat ibadah. Baik, di sini dalam proses pembelajaran ini kita harus kuasai baik-baik tentang harapan dan yang dinamakan dengan arti gereja yang sesungguhnya. Ya. Oleh karena itu, sebagai harapan untuk mengakui proses pembelajaran kita pada hari ini, saya akan membagikan kita dalam 4 kelompok. Ya, 4 kelompok ini 1, 2, dan 3, 4. Ya, ya. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini ya, 1, 2, 3 ya. Kelompok 4, 1, 2, 3, 4. Baik. Lihat pertanyaannya. Ya, pertanyaan begini. Pertanyaan, tulis dia punya pertanyaannya. Ya. Di situ kamu gereja sebutkan salah satu sifat-sifat gereja. Ya. Sebutkan salah satu sifat-sifat gereja. Nah, sifat-sifat gereja. Sebutkan salah satu sifat-sifat gereja. Sebutkan salah satu sifat-sifat gereja. Kerja, dan kerja itu kerja dalam kelompok. Misalnya ini 1, kudus, Katolik, Apostolik. Ya. Tinggal tulis ini saja. Ya, yang 1 dulu. Kita yang kelompok lain juga kerja ya. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, baik. Kita lanjut kegiatan yang berikut, yaitu presentasi dari setiap kelompok kita. Ya, apa yang sudah kita kerjakan, yang mewakili kelompok nanti presentasi di depan. Ya, di depan. Saya mulai dengan kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan maju ke depan, baca sesuai dengan apa yang telah diselesaikan kerjanya di dalam satu kelompok. Ya. Sebutkan salah satu sifat-sifat gereja. Gereja sebagai kumpulan orang-orang beriman. Satu pemahaman, yaitu gereja yang didirikan oleh Kristus. Satu iman dan satu Allah. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Dan kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, sekarang persilakan kepada kelompok 2.
Kelompok 2. Sebutkan salah satu sifat-sifat gereja. Menegaskan bahwa gereja dipanggil pada kudusnya oleh Tuhan. Iya, terima kasih kepada kelompok 2. Kami persilakan kepada kelompok 3. Sebutkan salah satu sifat-sifat gereja. Katolik bersifat universal, artinya gereja Katolik yang bersifat umum. Iya, terima kasih. Yang pertama, pada kelompok 3. Kelompok 4. Apostolik merupakan kata lain dari rasul. Gereja berasal dari para rasul dan berpegangan teguh pada kesaksian iman mereka, para rasul. Iya, tepuk tangan. Baik, kita sudah melaksanakan kerja kelompok kita, mulai dari kelompok 1 dan kelompok 2, dan sudah menyampaikan hasilnya. Ternyata kalian semua itu adalah semuanya pintar, ya, semuanya pintar dan bisa mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Nah, baik, sebagai gereja yang kudus, Katolik dan Apostolik, kita mulai pertama tadi. Ya, coba lihat di dalam. Di situ gereja yang satu, ada gambar di sana. Gambar apa itu? Angka 1. Kenapa kita melihat 1 itu gambarnya 1? Ya, gereja yang satu, yang pertama tadi, seperti apa yang Anda kerjakan tadi, gereja sebagai kumpulan orang beriman kepada Kristus hendak menghimpun sebagai umat Allah dan menjadi satu tubuh. Ya, menjadi satu tubuh. Yang kedua, satu pemahaman, yaitu gereja yang didirikan oleh Kristus dan Roh Kudus yang berkait serta perutusan terlibat di dalamnya. Yang ketiga, satu iman akan satu Allah dan satu iman pemimpin, yaitu Bapak Paus. Bapak Paus. Seperti sekarang kita sudah memilih Paus yang baru. Ya, Paus yang baru namanya Paus siapa? Leo yang ke-14. Ya, Paus baru yang sudah dipilih itu adalah Leo ke-14. Bahwa iman kita akan satu Allah. Inilah yang digambarkan dalam gereja yang satu. Bahwa kita sudah termasuk anggota gereja karena kita sudah dibaptis. Ya, sudah dibaptis menjadi anak Allah. Maka kita disatukan dalam gereja untuk tempat kita berdoa, yang seperti arti dari pertama tadi, yaitu tentang gereja dalam bentuk bangunan. Di sana kita berkumpul menjadi satu. Kita sudah menjadi keluarga Allah sebagai pokok, atau karena kita itu ada tiga pribadi tetapi satu tubuh, yaitu Allah sendiri. Yang kedua itu adalah gereja yang kudus. Nah, gambar apa itu? Coba lihat. Kenapa ibarat gereja itu kudus? Gambarnya lilin. Ya, gambarnya lilin bercahaya. Ini menandakan terang Roh Kudus, seperti kita memperingati hari raya Pentakosta. Nah, di sana ada lidah-lidah api. Ya, lidah-lidah api. Gereja merayakan hari raya Pentakosta setelah 50 hari setelah Paskah. Di sana kita menemukan Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, kita sekarang memperingati Roh Kudus turun atas para rasul itu hari Pentakosta. Memperingati bahwa Roh Kudus akan turun di dalam diri kita. Maka itu diibaratkan dengan gambar lilin, menunjukkan kekudusan. Di sana menegaskan bahwa gereja dipanggil pada kekudusan oleh Tuhan.
Sudah itu, gereja merupakan kumpulan orang beriman terpanggil untuk hidup suci, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Kudus karena mendirikan yang Maha Kudus, yaitu Yesus Kristus, serta didampingi, dijiwai dan diutus oleh Kudus, yaitu Roh Kudus. Gereja membawa umat kepada kekudusan dengan bertobat dan senantiasa berbuat baik. Sudah itu yang ketiga. Yang ketiga itu adalah gereja yang Katolik. Nah, kita lihat gambar apa itu? Gereja. Nah, ini yang dikatakan gereja dalam bentuk bangunan. Di sana dia katakan Katolik bersifat universal, artinya gereja Katolik itu bersifat umum, ya, untuk seluruh umat Katolik. Yang mau beribadah di dalam gereja itu adalah untuk semua umat. Bahwa kita berkumpul dalam suatu bangunan, dalam satu gedung, yang itu namanya umat Allah. Ya, makanya pertama saya katakan bahwa di dalam gereja itu semua umat dari mana saja, tanpa terkecuali. Itu tanda bahwa kita sudah dibaptis dan menjadi anggota gereja, menjadi orang Katolik. Nah, macam Yuna kan sudah dibaptis, ya, dia telah diberi nama Ayuna Bengkes. Ya. Ayuna Bengkes. Itu menandakan bahwa kita adalah orang Katolik, seperti kita orang Manggarai. Kalau masuk dalam satu anggota keluarga, itu ada istilahnya sertina. Itu menandakan bahwa kita sudah termasuk anggota keluarga. Begitupun dalam gereja Katolik, mau menghimpun seluruh umatnya. Ya. Sudah itu tidak membeda-bedakan. Maksudnya semua sama. Orang Katolik itu tidak ada yang beda. Ya, tidak ada yang beda. Kau miskin, kau kaya, semuanya sama. Kau pejabat, kau bupati, kau gubernur, itu sama dalam gereja Katolik. Sudah itu ciri Katolik ini mengandung arti gereja utuh, lengkap, tidak hanya setengah-setengah atau sebagian. Sistemnya berlaku dalam gereja. Tidak ada bedanya dalam gereja Katolik. Tidak ada. Entah kau pegawai kepala dinas kah, entah kau gubernur kah, di dalam gereja itu adalah satu. Yang keempat, itu namanya gereja yang apostolik. Gambar apa itu? Kitab suci. Gambar kitab suci atau Alkitab. Kitab suci ini adalah firman Tuhan yang harus kita dengarkan setiap perayaan misa, setiap ibadat hari Minggu atau ibadat Rosario. Di sana akan kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu telah difirmankan kepada kita untuk selalu kita baca dan kita harus renungkan dalam perilaku atau tugas kita sebagai siswa-siswi, khususnya kita sebagai anak sekolah. Bahwa apostolik itu merupakan kata lain dari rasuli. Gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka atau para rasul. Ya, dikatakan apostolik itu berasal dari rasuli. Ya. Yang kedua, ciri apostolik mau menegaskan adanya kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul. Ya. Gereja Katolik mementingkan hubungan histori turun temurun antara para rasul dan panggilan mereka, yaitu para uskup. Iya, para uskup. Uskup kita, khususnya kita di Labuan Bajo, ya, khususnya kita di Labuan Bajo sudah mempunyai uskup baru. Itu mekar dari Uskupan Ruteng. Namanya Monsignor Maximus Regus. Itu uskup kita orang Labuan Bajo. Ya, uskup kita adalah Maximus Regus. Di sana
mau menekankan bahwa pengganti para rasul itu adalah para uskup. Ada paus, ada kardinal, ada uskup, ada pastor, ada diakon, ada biarawati. Lalu terakhir kita umat, ya kita umat. Termasuk kita rasul. Kita ini adalah umat gereja, ya umat gereja, umat gereja. Baik, sebelum saya lanjut, sebelum saya lanjut, kita dengarkan sebuah lagu ini. Kita dengarkan lagu ini. Baik, kita sudah dengar semua lagu itu tadi. Kita dengar. Lagu ini menggambarkan kepada kita semua adalah gereja yang berkaitan gereja di tengah lautan atau gereja sebagai bahtera, sebagai bahtera yang membuat kekuatan dalam
iman dan tanggung jawab kita sebagai anggota gereja. Baik, kesimpulan dari semuanya tadi bahwa gereja yang satu itu memiliki dasar iman dan pandangan yang satu. Yang kedua itu adalah gereja yang kudus, dibimbing oleh yang kudus dan menuntut umat kepada kekudusan. Sudah itu. Gereja yang Katolik bersifat umum dan terbuka untuk siapa saja. Yang keempat, gereja yang apostolik yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman para rasul. Ya. Itu ada kesimpulan untuk kita sebagai bekal kekuatan. Baik, sebagai PR pekerjaan rumah untuk kita, pekerjaan rumah setelah kita dapat nanti kerja di rumah, yaitu tolong ditulis dan diingat baik-baik, sebut dan jelaskan sifat-sifat gereja. Di dalam, lihat di dalam, sebut dan jelaskan sifat-sifat gereja. Untuk kita kerjakan di rumah, ya. Nanti besok kita akan presentasikan di kelas ini, ya. Kita presentasikan di kelas. Ya. Baik. Untuk menutupi kegiatan kita pada pagi hari ini, karena pelajaran kita sudah selesai dan kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa. Kepada doa penutup ini saya berikan kesempatan kepada Reva untuk mengangkat kita dalam doa penutup. Doa penutup. Selama kami belajar tadi, semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi pertumbuhan iman kami dan senantiasa meneguhkan hati kami akan Engkau. Ajarlah kami agar tidak sombong dan congkak atas hasil pelajaran kami. Berkatilah aktivitas selanjutnya agar kami senantiasa diberkati serta dilindungi oleh Roh dan kuasa-Mu. Doa ini kami haturkan kepada perantara Yesus Kristus Tuhan dan Kristus King dan sepanjang segala masa.